Nega Podcast. Halo, assalamualaikum. Kita berjumpa lagi pada kegiatan Nega Podcast. Di sini saya akan membahas tentang SMK Negeri 1 Gedangan. Di sebelah kanan saya sudah ada salah satu guru yang mungkin sudah terkenal lah ya. Jadi dari dulu awal berdirinya SMK Negeri 1 Gedangan, beliaunya sudah ada di sini. Tepuk tangan untuk Bapak Dawam Al-Ansori. Selamat siang Pak Dawam. Sehat, Dawam? Alhamdulillah. Perlu diketahui bahwa Pak Dawam ini adalah salah satu guru mata pelajaran PAD atau agama yang sudah mengabdikan Masa baktinya di SMK Negeri 1 Gedangan mulai tahun 2010, Pak. 2010. Sebenarnya saya juga penasaran, Pak Dawam. Kenapa Pak Dawam kok bisa terdampar di SMK Negeri 1 Gedangan ini? Kalau boleh tahu Pak Dawam asli mana, Pak Dawam? Asli Pasuruan. Pasuruan. Terus di Malang sejak tahun 2000. 2004 selesai S1. Oh iya. Nah itu tadi ada. Kenapa kok bisa terdampar di sini, Pak Dawam? Bagaimana dulu ceritanya? Bagaimana? Sejarahnya atau ceritanya. Ceritanya. Saya penasaran. Saya dengar berdiri sekolah baru di di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Kebetulan tinggal saya di kota, di Sawojaja. Saya mencoba mencari informasi di mana Gedangan itu dan di mana posisinya SMKS Gedangan. Sebenarnya saya belum pernah jalan-jalan ke arah Gondang Legi, ke timur sampai Gedangan belum pernah. Sehingga saya nyasarnya ke Panjen sana. Arahkan sama orang, terus Kanjuruhan ke timur, Bapak, terus ketemu Lagi sampai ketemu dengan SMKN 1 Gedangan, sampai di Gedangan di Sumberjo, lokasinya Sumberjo ya. Saya nggak ketemu karena posisi sekolah ini ada di tengah-tengah tebu yang mendekati Tuban. Jadi tutup, betul. Dan posisinya memang ini SMK ini berada di tengah-tengah kebun tebu. Iya. Tetap saya mencari, akhirnya kelihatan ada beberapa gedung yang sepertinya ini SMK. Kayak Untuk sekolah lah gitu, Pak Dawam ya. iya, betul. Apakah dulu Pak Dawam datang ke sini, apakah sudah banyak gedung-gedungnya, Pak Dawam? Iya. Jadi singkatnya gini Pak, saya datang di SMK Negeri 1 Gedangan antara bulan Maret 2010. Waktu itu masih proses pembangunan. Saya datang ke sini hanya ada tim pembangunan namanya Pak Haji Maksum yang akhirnya menjadi kepala sekolah pertama ya, seperti itu. Apakah sudah ada gedungnya? Waktu itu saya datang hanya ada gedung labnya Busana, labnya Tata Boga, ada labnya TKR, teknik kendaraan ringan, sama gedung B yang sekarang menghadap ke selatan itu ya. Itu saja. Masih ada berapa gedung dulu, Pak Iya. Dawam ya? Ya, itu pun masih belum selesai. Lantai juga belum selesai, sepertinya ada beberapa kamar mandi yang jelas saya datang itu masih proses pembangunan semuanya. Belum ada fasilitas isinya apa, bangku atau kursi atau meja belum ada. Itu pun sudah siap yang menerima siswa di tahun 2010. Oke, Pak Dawam, perlu diketahui bahwa sebenarnya Pak Dawam ini lebih senior dari saya. Saya juga dulu angkatan 2010. Yang ngetes saya ini ya Pak Dawam ini dulu. Jadi saya sebenarnya juga belum mengetahui Pak Dawam kenapa ada di di sini gitu loh. Mungkin Pak Dawam dulu yang sudah datang duluan ke sini, mungkin bersosialisasi, berkomunikasi dengan mungkin dulu yang pembangun Pak Maksum ini dengan tokoh masyarakat. Sebenarnya ceritanya SMK Gedangan ini seperti apa Pak Dawam? Kenapa kok dibangun di sini gitu loh Pak Dawam? Oke. Monggo. Terima kasih. Jadi informasi yang saya dapat, cerita yang saya dapat dari beliau Pak Haji Maksum atau tokoh-tokoh masyarakat sekitar Sumberjo. Inspirasi munculnya SMK di Sumberjo ini karena dulu Sumberjo itu punya satu sekolah yang sangat fenomenal, sangat terkenal, yaitu Gaya Baru. Di situ ada SMP, SMA, ada SPG, sebenarnya gitu. Akhirnya saya tidak tahu ceritanya. Gaya Baru itu sudah tidak aktif lagi dan orang Sumberjo ingin bagaimana Sumberjo ini tetap menjadi sentral pendidikan. Ya, akhirnya
Ini cerita dari bagus dari apa itu tokoh masyarakat ya sekitar sekolah ini. Kebetulan saya yang datang pertama banyak mendapatkan cerita sejarah dulu. Akhirnya inisiatif Dari yang jelas dari kepala desa mungkin sama tokoh masyarakat ingin mendirikan sekolah. Bagaimana caranya? Akhirnya pihak desa, pihak pengurus desa atau pihak kepala desa ya, pihak kepala desa ini membeli tanah di lokasi yang sekarang jadi SSK ini. Iya. Bagaimana dapat uang dari mana? Infonya itu dari menyewakan tanah pokoknya desa. Tidak tahu saya luasnya berapa. Akhirnya dibelikan tanah warga yang sekarang jadi apa itu berdirinya SNKN 1 Legangan. Insya Allah ini lebarnya 2,4 hektar kan nggak salah. 2,4 per 2,3. Tidak sampai 3 hektar. Untuk menjadi SMK negeri memang harus dihibahkan ke Kabupaten Malang saat itu karena SMK waktu itu berada di bawahnya. dihibahkan dengan satu syarat harus didirikan SMK, tidak boleh sekolah yang lain, pokoknya harus SMK. Akhirnya didirikan. Info yang saya dapat, memang 2010 itu menerima siswa baru. Tapi mulai proses pembangunannya, beliau Pak Haji Maksum cerita kalau tidak salah dari 2008 sudah mulai proses pembangunan. Ya seperti itu. Berarti artinya tokoh-tokoh masyarakat sudah mensupport, mendukung, betul. kemudian Iya, betul. desa juga mendukung. Betul, ya. Kemudian kalau animo masyarakat secara luas di samping-sampingnya Sumberjo, Pak Dawam misalnya kayak yang terdekat kayak Bantur, Ya. kemudian mungkin Pagelaran, Sumawi, ini kan juga mungkin penasaran juga ya dengan SMS Betul, Jangan. Kalau di Ya. Sumberjo jelas, mungkin tujuannya seperti yang jenengan sampaikan tadi. Ya. Kalau animo masyarakat di sekitar, Iya. Mungkin di pertama istilahnya penerimaan siswa terus mundi Pak Ya. Dawam. Gini bagus. Saya Bulan April sama beliau Pak Maksum diajak memang ada saatnya kita berjuang beliau berjuang untuk sekarang mencari siswa biar sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Animonya tahun itu 2010 luar biasa dengan manajemen Pak Maksum pendekatan ke masyarakat, ke tokoh agama beliau sangat luar biasa untuk meyakinkan bahwa sekolah ini bukan sekolah main-main. Sekolah ini memang berada di tengah sawah, berada di tengah tebu di desa, tapi rasanya harus rasa kota. Ya, lokasi kita boleh di tengah tebuan. Cuma bagaimana tingkat Ya, pola ya, ya, pikir perkembangannya nanti nggak kalah lah. dengan beliau menyerahkan kalah dengan Singosari sama Pak Maksum berasal dari Singosari. Jadi animonya saat itu luar biasa, Pak Agus. Baik dari Gedangan sendiri, dari Bantur, dari Sumawe, dari Pagelaran, karena lokasi kita memang strategis ini berada di tengah-tengah beberapa kecamatan itu luar biasa. Luar biasa. Kenapa saya sampaikan luar biasa? Karena gedung baru hanya 3. Ya, lokasi masih seperti hutan, jalan belum ada. Jalan masuk itu blentok, blentok dan ambis itu kalau Mau ngajar sepatunya ditenteng Pak Dawam ya. Betul, Kaki ya. dilepas itu. Cukup banyak guru-guru yang terjatuh karena Licinnya. licinnya jalan saat itu. Tapi animo masyarakat yakin bahwa ini sekolah bisa berkembang. dengan baik. Buktinya dari pembukaan pertama ya, apa itu kuota kita itu menolak waktu itu. Berapa waktu itu Pak Dawam? Kuota kita 3R 3 kelas. 3R 3 kelas, multimedia 3 kelas. Boga 1 kelas, terus busana, butik busana, tata busana. Jadi awalnya jurusan susah. Jadi TKR, multimedia, terus tata boga sama tata busana. TKR waktu itu kuotanya 3 kelas. 3 kelas itu dulu 34 ya. itu 34 satu kelasnya. Multimedia 3, boga 1 sama apa ini tata busana 1. Semuanya penuh. Bahkan menolak kita. Cukup banyak orang yang bahasanya merayu kita sebab itu kita sebagai panitia lokal untuk diterima gitu ya.
Tapi ya, cuma kapasitasnya Jadi saat itu luar biasa pokoknya. Saya nggak nyangka dengan keadaan fasilitas yang seminim itu, kita belum punya bangku, hanya beberapa kelas yang ada bangkunya. Apalagi bengkel, belum ada sama sekali ya bengkel, kayak multimedia, itu belum ada fasilitas. Antusias sama masyarakat juga sangat tinggi. Iya, betul seperti itu. Oh gitu ya. Jadi Dulu berarti awal SMK Nisatu Kedalam berdiri itu cuma hanya ada 4 jurusan ya 4 berarti ya? jurusan. Dengar-dengar sekarang sudah mulai tambah jurusan lagi Pak Dalam ya? Nggih. Kita tetap ingin ingin menunjukkan bahwa kita ada kemajuan baik dari kualitas maupun dari jumlah siswa. Seingat saya waktu itu masanya Bu Rina Junior sih. Sulina Junior itu kalau nggak salah apa sekolah yang Ketiga ya? Yang ketiga. Berarti yang pertama Pak Maksum, Nggih, betul. yang kedua Pak Hari, Almarhum Pak Hari Hari Suprayitno. Suprayitno, yang ketiga Ketiga, Ibu Bu Rina, Rina Junior yang sih. keempat Pak Selamat. Pak Slamet ya, Pak Pak Slamet Slamet Yuliono. Juliono. Kemudian terakhir ini Pak Pak Ainun Ainun ini, Huda. Ainun Huda. Nggih. Masanya Bu Rina itu ingin mengangkat bagaimana pada dan teman-teman ini biar kita punya murid 1.000 lah paling ya. 1.000. Kita cari bagaimana Bu ya buka jurusan baru. Dibukalah kita polling dulu ke sekolah-sekolah untuk jurusan akuntansi. Itu luar biasa ilmunya akuntansi. Sampai sekarang ini luar biasa jurusan yang luar biasa ilmunya. Waktu itu kita langsung bisa terima 2 kelas penuh. 2017 2017 ya. Itu berarti sebelum era COVID. COVID Pak Dalam, Nggih. mendekati COVID itu. Setelah itu kita ingin berkembang lagi untuk di dunia teknologi. Ya, akhirnya kita mencoba untuk membuka jurusan jaringan. Oh, Sija Sija. yang sekolahnya 4 tahun. Sehingga siswa kami akhirnya bisa dinas sampai sekarang ya 1.200 sekian. Sekian ya. Nih. Berarti animo masyarakat memang sangat tinggi sampai sekarang juga. Sampai sekarang masih tinggi Pak. masih berbondong-bondong Masih. anak-anak alumni SMP itu ingin masuk ke sini. Memang yang paling banyak wilayah Gedangan, Bantul, ya terus Pagelaran, ada sebagian Sumawi, Sumber Mancing Wetan yang sebelah sini, Lucu dan sekitarnya itu. Seperti itu Pak Kamus. Kalau boleh tahu Pak Dawam, sebenarnya animo masyarakat terutama wali murid menyekolahkan anaknya di sini itu tujuannya seperti apa? Apakah memang letaknya strategis atau di tengah-tengah tebun-tebu katanya jenengan tadi yang jauh dari kebisingan, jauh dari keramaian? Apakah seperti itu Pak Dawam? Misalnya menyekolahkan anaknya ke sini? Memang tujuan utama Yang wali murid kan menitipkan siswa di sini kan yang kalau SMK itu kan sekolah siap kerja ya. Sekolah yang lulusannya siap ditempatkan di dunia kerja, siap bersaing di dunia kerja. Dulu di brand kita kan BMW. Ya. BMW. Apa nih Pak? Dulu B-nya berwira swasta. Jadi mendidik siswa menjadi seorang pengusaha. BMW. Apalagi yang jurusan Boga, yang jurusan Busana, TKR itu luar biasa. Harusnya anak bisa bisa mengembangkan dirinya menjadi seorang wira swasta. Ya. M-nya ini melanjutkan. Oh, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yo, B aja dulu ya. Itu bekerja. Bekerja. BMW. BMW. B-nya bekerja. M-nya lanjutnya wira swasta. Jadi seperti itu. Siapa bilang? Dulu banyak orang yang menganggap bahwa SMK nggak bisa kuliah, kata siapa? Ya. Di Malang sudah ada Polinema. Ya. Di UP itu ada teknik, di UM ada teknik. Jadi siapa bilang? Gitu. Kerja monggo, wira swasta siap, kuliah juga siap. Itu wali murid memang harapannya seperti itu. Memang SMK ini salah satu sekolah yang menurut saya baru mungkin Pak Dalam ya. Jadi dulu gambarannya bahwa kalau masuk SMK itu anaknya bisa hanya kerja, ternyata tidak. Bisa kuliah, bisa berwirausaha dan lain sebagainya kan gitu Pak Dalam ya. Dan animo wali murid itu luar biasa bagus. Dari dulu tanpa support. Wali murid kita nggak bisa apa-apa. Gitu. Sekolahnya jeblok katanya Pak Habib. Sepatunya apa? Masih saya. Sempat wali murid mengatakan, ya Allah kelas ini kok kayak kandang sapi ya, kandang sapi katanya gitu. Pakainya itu dulu dari apa itu? Bambu. Bambu. Masih Iya. ingat
di kelas itu luar biasa kotor. Wali murid sempat melihat, ya Allah kasihan Pak Dam ya anak-anak. Ya bawa sepatunya tiap hari seperti ini. Bapak Ibu guru juga gitu setiap hari. Lepas, dipegang. Iya, katanya ada yang inisiatif waktu itu apa ya, ingin membuat jalan setapak dari paving gitu. Oh, paving ini ya. Bagus masih ingat. Masih 1 meter kan itu. Iya. 1 meter waktu itu dilelang satu wali murid 25.000. Ada yang beli apa yang ada yang nyumbang paving 2 meter, ada yang 3 meter, ada yang 10 meter. Masih ingat Pak? Masih ingat untuk menyambungkan jalan dari kelas ke kelas. Sepatunya nggak jeblok, yang kelasnya bersih. Itu antara tahun 2011 atau berapa, masih baru yang jelas itu. Punya inisiatif seperti itu. Terus waktu siswanya sudah mulai banyak, kita nggak punya tempat ibadah bagus, ingat di gambar jalan sama lain ada tempat ibadah, cuma kita belum bisa membangun tempat ibadah. Akhirnya ada wali murid yang punya inisiatif. Kalau Pak Agus masih ingat almarhum Bapak Pak siapa yang Pak Sunan. Pak Sunan, ya, orang Sumberjo asli mengatakan kepada saya, Ustaz, masa nggak membuat masjid? Masa? Ada gambarnya Bapak, cuma kita belum bisa merealisasikan. Masih ingat saya, beliau nyumbang batu bata merah itu 8.000, 2 truk waktu itu datang ke sini. Ya, datang ke sini disambut dengan warga sekolah yang lain. Bapak Ibu guru juga memberikan semen. Akhirnya berdiri masjid yang di dalam ini. Sesuai perkembangan zaman, akhirnya perkembangan siswa memang nggak muat. Kita kepingin duha itu berjamaah, duhur berjamaah, bukan cuma Jumatan. Ya. Cuma kalau bisa waktu beribadah itu bersama-sama, sehingga terus kita mencoba untuk mengembangkan itu. Bukan cuma Pak Sunan, waktu itu saya masih ingat bagus yang kita belum punya kamar mandi. Iya. Itu masih ingat, saya malu sekali sih sebenarnya. Malam saya dengan Pak Dawam ke rumah beliau. Jadi istilahnya apa ya? Dikatakan minta sumbangan ya, bukan sumbangan, tapi ya sudahlah demi perjuangan untuk anak-anak. Masjid sudah berdiri, kita punya kamar mandi. Iya, kebetulan beliau memang bilang ke saya, kadang kalau perlu apa-apa untuk keperluan masjid, monggo datang ke rumah. Akhirnya saya dengan jenengan waktu itu ya silaturahim, tapi beliau menyiapkan keramik dan segala sesuatunya waktu itu untuk ini pembangun kamar mandi musola. Iya, sampai selesai. Yang warna biru baik dasar maupun dinding itu semuanya itu dari beliau. Tuku bangunan Puspita Bantul itu luar biasa. Mudah-mudahan terus bermanfaat gitu. Amin. Ya, ini ya sobat Neka Podcast. Jadi sangat luar biasa sekali. Kalau kita ngomong tentang SMK Nisati Gedangan, kita ngomong sejarah dari awal. Salah satu yang di sebelah saya ini Pak Daham ini saksi hidup lah. Kalau saya katakan ini perjuangan ya memang perjuangan Pak Daham ya. Jadi mulai kita merintis dari awal sampai sekarang. Kalau sekarang kayaknya wah sudah luar biasa Pak Daham, kemajuannya tak pesat. Mungkin bisa dijelaskan Pak Daham, dari dulu jenengan datang pertama di sini dengan 4 gedung atau 3 gedung yang awal sampai sekarang Pak Daham gimana? Usianya berarti SMK ini 15 tahun, sekitar 15 tahun dengan perkembangan jumlah siswa, fasilitas yang sudah luar biasa bagus. Saya bersyukur sekali, ini sudah sangat ideal untuk tempat pendidikan masyarakat khususnya Malang Selatan. Saya pikir sudah sangat representatif lah untuk tempat pendidikan dengan tenaga pendidik sekarang yang muda, saya pikir yang inovatif itu sudah sangat siap menerima dan menerima amanah dari masyarakat. Seperti itu Pak. Jadi sobat podcast, jadi SMK Nisati Gedangan ini memang salah satu wilayahnya ada di Kecamatan Gedangan itu, tapi berbatasan dengan Desa Wonokerto. Desa Wonokerto ini adalah Desa Bantul, jadi bukan Gedangan yang atas. Kalau atas kan daerah kecamatan. Dulu Pak Daham sempat ke sana. Jadi kalau ada misalnya tamu atau apa datang ke sini, biasanya kesana ke arah sana Pak Daham. Sampai ke pegunungan, ternyata sekolahnya ada di bawah. Sumberjo. Memang Sumberjo ini kan kota pendidikan, bagus. Desa pendidikan. Desa yang apa ya? Yang tingkat pendidikan masyarakatnya memang luar biasa. Jadi memang masyarakat Sumberjo ini tingkat kesadaran pendidikannya sangat tinggi sekali Pak Daham ya. Kita terus untuk ini Pak, menyeimbangkan ya, untuk
Imtek dan Imtaknya. Nggih. Bagaimana teknologinya tetap tidak kalah dengan sekolah yang ada di kota, dan terus akhlak serta apa ketakwaannya kepada Tuhan tetap kita asah, sehingga kita mencoba untuk menyeimbangkan itu. Iya benar. Berarti Jadi kalau kita ngomong tentang tadi yang disampaikan Pak Dawam, sebenarnya SMK Islam Gedang ini kan juga punya visi misi Pak Dawam. Betul. Artinya visi misi ini kan harus kedepannya seperti apa? Iya. Mungkin bisa dikolek sedikit atau diceritakan sedikit lah Pak Dawam. Dulu awal berdirinya SMK ini visi misinya Iya. seperti apa Pak Dawam? Yang sampai sekarang ya, menjadikan sekolah unggulan yang menghasilkan tamatan yang berkualitas aslinya, yang melahirkan tenaga kerja yang siap atau kompeten, bisa mandiri, berkembang, dan ini bisa mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan ilmu iman dan takwa, ya, seperti itu. itu visinya kan. Oke. Kalau untuk visinya pada apa? Ya, Ada Yang jelas meningkatkan mutu budaya manusia, khususnya yang ini yang kita kelola ini, warga masyarakat Kabupaten Malang yang bagian selatan. Yang jelas kita mencoba untuk memberikan layanan yang prima kepada masyarakat. Ya, karena kita ini pelayan masyarakat, kita ini petugas-petugas negara, sehingga kita harus melayani masyarakat yang disebut masyarakat ya ini wali murid dan apa ini siswanya bisa tertangani semuanya dan menghasilkan tenaga kerja yang kompetensi lah, sangat mandiri. Iya. kita terus menjadikan bagaimana tamatan kita berkualitas. Kualitas itu bagus. Intinya itu kan jadi pendidikan di SMK. SMK ini hasil akhirnya ya. Betul. Nggih. Sudah di SMK Negeri 1 Gedangan ini tamatannya apakah sudah ada yang bisa dibanggakan Pak Dawam? Atau jenengan dulu berdarah-darah sekarang harusnya kan juga ada yang dibanggakan. Cukup banyak karena jumlah tamatan Ada yang di Sudah banyak. ada alumninya macam-macam. Ada yang jadi abdi negara dari TNI, ada jadi ASN juga cukup banyak. Yang terjadi di masyarakat menjadi perangkat-perangkat desa. Cukup kalau saya jalan-jalan pokoknya antara Lambantul dan sekitarnya Gedangan cukup banyak ini yang sudah menyapa saya dengan berbagai profesi dan posisinya masing-masing di masyarakat. Jadi ini cerita saya Pak Dawam. Ini saya juga Tidak punya dulu alumni kita juga Pak Dawam. Nggih. Artinya kita selain mendidik di sekolah lembaga, kita juga punya keuntungan juga seperti yang Pak Dawam sampaikan tadi, lulusan kita sudah ada di beberapa instansi dinas dan sebagainya. Saya ini sekarang kalau ngurus catatan sipil kependudukan ini karena saya punya murid di sana. Ini salah satu keuntungan juga. Alumni. Jadi bisa WA. Iya. Artinya apa? Silaturahmi Di ini Capil. masih Nggih. berjalan terus. Di kantor Capil kemudian, ada. betul. Nggih. Artinya karakter anak-anak ini juga masih terjaga. Artinya apa ya? Saling ya dulu murid kita dengan jadi seperti sekarang artinya sesuatu yang membanggakan. Jangan lupa Pak Dawam, di sekitar-sekitar kita ini banyak murid-murid kita ini yang lagi nyuting, yang lagi dikte kita ini kan juga bagian dari kebanggaan Iya. kita juga Pak Dawam. Artinya kita ini dikatakan tua juga belum tua, artinya sekarang menjadi teman mbak-mbak dan mas-mas yang kerja di Oke. sini juga Pak Dam. Terus seperti Pak Dam, kesan-kesannya Ya, kita bekerja Syukur sebenarnya kita bisa mencetak sih buatnya. Cuma kita menjadi bagian dari perjalanan anak bangsa, perjalanan seorang manusia yang dulu murid kita sekarang menjadi sahabat, menjadi teman kita, itu sudah luar biasa, menjadi kebanggaan, bangga terus. Apalagi punya posisi-posisi tertentu, mungkin ada yang jadi perangkat desa, ada yang berada di kantor catatan sipil, Pak, harus menyampaikan, maupun di kantor-kantor yang lain itu sudah luar biasa. Pokoknya harapannya SMK Negeri 1 Gedangan terus berkembang dengan baik, kemajuannya, prestasinya, jumlah muridnya juga, dan mudah-mudahan ini menjadi tempat untuk mencetak generasi-generasi bangsa. Amin. Berarti sebenarnya untuk visi misi ini sudah mulai awal ya. Dia suka mencetak generasi sudah gitu orangnya. Yang jelas ini bagus, sudah di usia 15 tahun sudah perkembangannya sudah luar biasa. Bangga kita sebagai guru, masyarakat Sumberjo juga bangga. Saya yakin Kabupaten Malang juga bangga dengan berdirinya SMK 1 Gedangan. Iya. Itu sebelumnya tentang kalau kita mengulik tentang sejarah SMK Gedangan, banyak kenangan yang tidak bisa Betul. kita lupakan Pak Dam. Iya. Kita pernah
tidur berdua. Saya pernah tidur berdua dengan Pak Dam ini di rumah saya. Karena Pak Dam ini dulu perantau dari Pasuruan seperti yang diceritakan teman-teman. Jadi apa ya suka dukanya. Jadi Pak Dawam ini beliau ini sudah ada lebih dulu daripada saya. Saya baru menyusul. Kalau kita ngomong SMK Negeri 1 Gedangan ini sudah banyak cerita yang sudah disampaikan sedikit oleh Pak Dawam. Mungkin kalau lebih detail lagi kita punya website, kita punya Betul. sosial media dan Iya. sebagainya, bisa dikulik di situ Pak Dawam ya. Iya. Bagaimana prestasinya, Monggo, lulusannya bisa. seperti Iya. apa, di YouTube juga ada seperti itu Pak Dawam ya. Iya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan Pak Dawam. Mohon terima kasih Pak Dawam Terima kasih, atas bagus, sama-sama, waktunya. sama-sama bagus. Sama-sama. Mudah-mudahan Pak Dawam masih diberi Amin, kesehatan, amin. kelancaran dan Amin. mudah-mudahan ilmunya nanti yang disampaikan anak barokah semuanya Pak Dawam. Amin. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah menyaksikan Nega Podcast untuk kali ini. Temanya adalah sedikit bercerita tentang sejarah SMK Negeri 1 Gedangan. Mulai dari becek-becek sampai betek-betek sampai sekarang sangat luar biasa sekali. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya sebagai moderator Agus Budiono dan Pak Dawam mengucapkan terima kasih. mohon izin undur dulu. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nega Podcast.